Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kelima. Kalau tadi soalnya itu tentang untung terus, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan rugi. Jadi soalnya adalah ini. Pak Bayu membeli televisi seharga 1.500.000. Berarti itu HB-nya yang diketahui ya. HB-nya 1.500.000. Kemudian TV itu rusak dan menghabiskan 250.000 untuk perbaikan. Nah nih, untuk perbaikan sebelum dijual, berarti yang 250.000 ini ditambah ke harga belinya. Berarti ditambah 250.000. Berarti jadinya 1.750.000. Lanjut soalnya ya. TV itu kemudian dijual dengan harga 1.225.000. Berarti harga jualnya 1.225.000. Dari penjualan tersebut Pak Bayu rugi sebesar, jelas dia rugikan karena harga belinya itu lebih besar dibandingkan harga jualnya. Berarti untuk mencari ruginya gimana nih caranya? Lihat di sini, rugi itu dicari dengan cara harga beli dikurangi harga jual. Berarti harga beli dikurangi harga jual. 1.750.000 dikurangi 1.225.000. Nah, ini kita kurangin dulu. 50.000 dikurangi 1.225. Nah, ini jadinya berapa? Ini 5 kan? Ini 4, 2, 5. Ya, benar ya? Oke, jadinya 525.000. Jadi dia, Pak Bayu itu rugi sebesar 525.000. Gitu. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keenam. Di sini soalnya, Irwan membeli sebuah jam tangan. Sebuah jam tangan seharga 180.000. Berarti yang diketahui adalah HB. HB-nya 180.000. Setelah sebulan, ia menjual jam tersebut seharga 135.000. Berarti dijual, berarti HJ ya, 135.000. Yang ditanya, persentase kerugian yang dialami Irwan adalah, jelas dia rugikan karena harga belinya lebih besar dibandingkan harga jualnya. Yang ditanya adalah persen ruginya berapa. Untuk mencari persen rugi, kita harus tahu dulu ruginya itu berapa ribu. Cari dulu ruginya ya. Rugi itu adalah harga beli dikurangi harga jual. HB kurang HJ. Berarti 180.000 dikurangi 135.000. Nanti kita peroleh hasil 45.000. Nah, setelah ketemu ruginya, baru kita sekarang cari persentase ruginya. Persen rugi itu rugi per harga beli dikali 100%. Ruginya 45.000 per harga belinya berapa nih? 180.000 dikali 100%. Kita coret-coret nolnya ya. Ini coret 2, coret 2, coret 2 lagi. Berarti sisa 450 dibagi 18. Setelah dibagi, kita peroleh nanti hasil 25%. Jadi persentase kerugian yang dialami Irwan dari penjualan jamnya itu adalah 25%. Seperti itu. Jadi untuk mencari persentase rugi ataupun nanti untuk mencari persentase untung, harus kita cari tahu dulu berapa ribu untungnya, berapa ribu ruginya, baru kita bisa tentukan persentasenya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya.
Oke adik-adik semua, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ke-7. Di sini soalnya adalah Pak Ferry menjual televisi seharga 960.000. Berarti yang diketahui pertama adalah HJ, harga jual. HJ-nya 960.000. Ternyata ia rugi. Ruginya tuh 20%. Berarti yang diketahui adalah persen rugi. Karena dalam persen nih, persen ruginya adalah 20%. Yang ditanya, harga beli televisi semula adalah, yang ditanya adalah HB. HB-nya berapa nih? Nah, karena yang diketahui adalah persentasenya, sama seperti soal sebelumnya, kalau diketahui persentasenya, maka kita manfaatkan rumus persentase yang ini, gitu. Tulis dulu ya. Persen rugi itu sama dengan besar rugi per HB dikali 100%. Gitu. Nah, persen ruginya ini berapa? 20%. Kemudian ruginya udah tahu nggak berapa ribu? Belum tahu kan? Tapi kita tulis rugi itu adalah harga beli dikurangi harga jual. Sama seperti soal yang sebelumnya tadi. Serupa, tapi nggak sama. Nah, seperti ini. Ingat, persennya bisa kita coret ya. Berarti ini sisa 20. HB-nya yang ditanya dikurangi HJ-nya berapa nih? HJ-nya 960.000 per HB kali 100. Nah, ini saatnya kita mengali silang. Ini dengan ini. 20 dikali HB jadinya 20 HB. Kemudian HB min 960.000 ini kita kali dengan 100. Kita kali pelangi ya. HB dikali 100 jadinya 100 HB. 960.000 dikali juga dengan 100. Jangan lupa itu ya. Ingat aljabarnya. Nah, gini jadinya 960.000 ya, 96 juta jadinya ya. Nah, sekarang baru kita kelompokkan yang HB dengan HB. Di sini Kak Devi pindahkan 960.000-nya ya. Karena dia yang maksudnya 96 jutanya yang Kak Devi pindahkan ke sini karena dia nilainya negatif gitu. Ini jadinya 100 HB dikurangi 20 HB. Ya kan? 20 HB-nya pindah ruas jadi dikurang ya. Berarti ini jadinya 80 HB. Ya. Berarti HB-nya tinggal dibagi. 96 juta dibagi 80 gitu. Nanti kita peroleh hasil 1.200.000. Nah, berarti harga beli dari televisinya Pak Ferry itu adalah 1.200.000 rupiah. Jadi ingat ya, kalau soalnya itu berkaitan yang diketahui itu persentasenya, terus yang ditanya itu harga belinya atau harga jualnya, itu kita manfaatkan rumus persentase rugi atau untungnya gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Semua ini adalah kelas examples. Jadi soalnya adalah Pak Randy membeli sebuah rumah seharga 150 juta. Berarti yang diketahui pertama adalah harga beli atau HB. Harga belinya itu 150 juta. Kemudian setelah 2 tahun rumah tersebut dijual sehingga rugi 5%. Berarti yang diketahui adalah persen ruginya. Persen ruginya adalah 5%. Yang ditanya, harga jual rumah tersebut adalah, untuk cari harga jual itu kan rumusnya ini, harga beli dikurangi rugi. Harga belinya udah ada.
Besar ruginya belum ada, harus kita cari dulu. Caranya menggunakan ini, persen rugi dikali harga beli, karena di sini ketahui persen ruginya, gitu ya. Berarti cari dulu ruginya, itu persen rugi dikali HB. Jadi karena ruginya belum ada, kita cari dulu dengan cara yang ini. Jadi kita harus memanfaatkan apa yang diketahui untuk mencari apa yang ditanya, gitu ya. Berarti ini ada persen ruginya 5%. 5% itu ditulis dengan 5/100 ya. Baru dikali 150 juta. Nah, ini bisa dicoret dulu nolnya. Berarti tinggal 5 dikali 15, jadinya 75. Ditambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ruginya itu sebesar 7.500.000. Nah, setelah ketemu ruginya, baru kita bisa cari harga jualnya. Harga jual itu harga beli dikurangi rugi. Harga belinya 150 juta dikurangi 7.500.000. Nah, coba dihitung. Nanti setelah dihitung nih, kita peroleh hasilnya 1.425.000. 142.500.000 maksudnya. 142.500.000 rupiah. Jadi itu dia cara pengerjaannya. Semoga kalian mengerti ya. Nah, soal-soal tadi itu yang sudah Kak Devi jelaskan itu sering banget nih keluar di latihan-latihan soal maupun di ulangan-ulangan. Jadi kalian harus memperhatikan penjelasan Kak Devi dengan baik, terus latihan soal, dan kalau masih bingung itu bisa diputar ulang lagi videonya supaya lebih paham. Oke? Oke adik-adik semua, itu dia penjelasan Kak Devi tentang materi Aritmatika Sosial Part 1, untung dan rugi. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Kak Devi jelaskan. Semoga contoh-contoh soalnya bisa membantu kalian dalam mengerjakan latihan soal di sekolah. Dan pastinya di akhir video Kak Devi akan memberikan beberapa latihan soal untuk membuat kalian lebih ahli lagi dalam mengerjakan untung dan rugi ini. Dan buat kalian semua, tetap semangat belajar walaupun di rumah aja. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus tonton video-video dari Kak Devi selanjutnya. Oke? Happy studying and bye-bye!